Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan semangat dan keikhlasan kita istiqamah untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian menyisihkan waktu kita untuk mendengarkan tausiah dalam rangka untuk merawat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikuatkan imannya, yang dikuatkan imunnya, sehingga meskipun kita ini hidup di lingkungan yang masih banyak penularan penyakit virus COVID-19, mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tanpa meremehkan untuk selalu ikhtiar menjaga kesehatan secara optimal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, beliau pun menghitung kemudian membagi harta rampasan ataupun ghanimah yang didapatkan oleh beliau dan para sahabat. Setelah dibagi, beliau memanggil salah satu menantu beliau, yaitu Utsman ibn Affan. Dan memberinya jatah, memberinya bagian dari harta rampasan tersebut. Padahal Utsman ibn Affan ketika itu tidak mengikuti peperangan. Tentunya para sahabat yang melihat ketika itu, meskipun belum tersampaikan oleh lesan-lesan, kenapa Utsman kok diberikan padahal tidak ikut berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khallafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ungkapan dari sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa
yang mempersiapkan logistik. Barang siapa yang memberangkatkan, membiayai, memodali sebuah peperangan, meskipun fisiknya dia tidak ikut perang, tapi hartanya, logistiknya ikut berperang, faqad ghaza, maka orang tersebut dihukumi sebagai seorang mujahid yang ikut berperang juga. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terusannya di sini, dan barang siapa yang memberikan perhatian, menjaga, memberikan santunan, merawat kepada keluarga yang ditinggalkan oleh kepala rumah tangganya untuk berperang, faqad ghaza, maka orang itu juga termasuk orang yang ikut berperang. Meskipun ketika itu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu tidak ikut berperang secara badannya, akan tetapi hartanya betul-betul ikut berperang. Beliau yang banyak membiayai, menyediakan logistik dan kebutuhan para mujahidin yang akan berangkat untuk berperang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian beliau dari ghanimah ataupun harta rampasan yang dibagikan ketika itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sirah, dari sejarah para sahabat, dari sirah nabawiyah, sekelumit yang kita dengar tadi, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang penting, bahwasannya kalau seseorang tidak mampu untuk berjihad dengan badannya, bukan berarti kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, bukan berarti kehilangan kesempatan untuk jihad fisabilillah, bukan berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Utsman ibn Affan, meskipun tidak ikut berperang, akan tetapi tetap memberikan kontribusi, sumbangsi yang sangat berarti pada para mujahidin yang berperang ketika itu. Di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah, mungkin sudah takdirnya kita tidak menghadapi peperangan secara fisik. Tidak harus bunuh-bunuhan, tidak harus saling menembak. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau tidak ada peperangan, kemudian kita tidak bisa mendapatkan pahala yang besar untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Maka sudah sewaktunya, dalam keadaan kaum muslimin ini sedang membutuhkan, dalam keadaan kaum muslimin ini lemah ekonominya, dalam keadaan kaum muslimin sekarang ini persatuannya dicerai-beraikan, sudah sewaktunya ada di antara kita kaum muslimin yang memerankan perannya Utsman ibn Affan.
Mungkin dia sudah lanjut usia, tidak bisa mengajarkan Al-Quran, tidak bisa menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi bukan berarti kehilangan kesempatan untuk bisa mengajarkan ataupun menghafalkan Al-Quran. Dia bisa membiayai orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, lembaga-lembaga tahfidzul Quran, guru-guru penghafal Al-Quran. Itu bisa kita biayai sebagai wujud kontribusi kita terhadap umat ini, sebagaimana dahulu Utsman ibn Affan melakukan hal tersebut. Peperangan kita sekarang ini perang media di antaranya, perang pemikiran di antaranya. Kalau kita tidak piawai di bidang media, kita bukan seorang profesor ilmuwan yang bisa menggerakkan, yang bisa mengkanter pemikiran-pemikiran orang-orang liberal, bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk perang opini, untuk perang media, untuk perang pemikiran. Tidak. Bisa. Kita dengan harta yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, dengan kekuasaan yang kita miliki, memfasilitasi orang-orang, saudara-saudara kita yang piawai dalam bidang media. Coba pengajian seperti ini, habis subuh, ini kan yang ikut paling, ini maksimal 200 lah. Masjid-masjid lain juga seperti itu. Mungkin 150, 200, terbatas. Dan yang bangun kerinan tidak sholat subuh pun tidak mendapatkan, tidak sempat mengkonsumsi berita ataupun kajian seperti ini. Berbeda kalau kita menggunakan media, kecanggihan teknologi sekarang ini untuk dakwah. Seperti kajian seperti ini, bila direkam kemudian disebarkan, ya, baik di WhatsApp grup, baik di YouTube, baik di apapun, yang melihat itu bukan hanya 200 orang, tapi ratusan ribu orang yang bisa menikmati kajian, nasihat, dakwah seperti sekarang ini. Jumlahnya tidak bisa dibatasi, dan itu masuk ke dalam kantor, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam manapun. Pria, wanita, anak-anak, pejabat, penegak keamanan bisa menikmatinya. Itulah di antara bentuk jihad kita. Bila kita tidak mampu menyampaikan, kita bisa menyampaikannya dengan harta kita, memfasilitasi para dai, memfasilitasi para awak media untuk menyampaikan hal itu. Karena sesungguhnya kalau kita tidak menggunakan kecanggihan teknologi sekarang ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk perang opini, maka kita pun akan dikalahkan. Karena musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang ini tidak datang ke rumah kita dalam bentuk tank, dalam bentuk pisau, dalam bentuk tembak untuk menteror kita. Akan tetapi mereka datang ke rumah kita, datang ke halaman kita, datang ke tempat tidur kita. Dengan apa?
dengan acara-acara, postingan-postingan, berita-berita, penyebaran-penyebaran, propaganda-propaganda melewati televisi, radio, HP, dan lain sebagainya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berkontribusi untuk umat ini dengan apapun yang kita mampu, kita bisa melaksanakannya. Kalau bisa dengan jabatan kita, belalah Islam ini dengan jabatan kita, belalah negara ini dengan jabatan kita. Kalau kita orang yang berharta, berduit, belalah agama dan negara ini dengan kekayaan yang kita miliki. Dahulu para sahabat itu kalau ingin mengetahui siapa orang paling kaya di antara mereka, mereka tidak pergi ke pasar kemudian sambil menunggu ataupun nyanggong siapa saja yang akan belanja besar, siapa saja yang akan bagi-bagi duit. Tidak. Cukup bagi seseorang yang ingin mengetahui siapa orang yang kaya di antara mereka, cukup pergi ke Baitul Mal. Bertanya, siapa yang sedekahnya, siapa yang zakatnya, siapa yang infaknya paling banyak. Jadi orang kaya itu bisa dilihat dari mana? Berapa sedekahnya, berapa infaknya, apa yang dia infakkan, dari mana dia mendapatkan harta, dan dia infakkan ini untuk hal apa. Dari situ dahulu para sahabat itu bisa mengetahui siapa di antara mereka yang paling kaya. Berbeda dengan sekarang. Kalau kita ingin mengetahui siapa yang paling kaya, ya, dalam tanda kutip, ya dilihat punya perusahaan atau tidak. Ya dilihat berapa depositonya, ya dilihat berapa gajinya dan lain sebagainya. Jadi indikator kekayaan yang didefinisikan oleh orang-orang di zaman kita sekarang, bentuknya itu semu. Kekayaan yang sifatnya menumpuk, kekayaan yang sifatnya untuk pribadi. Berbeda dengan dahulu para sahabat mencari indikasi kayanya seseorang, bagaimana kekuatan dia di dalam berbagi terhadap masyarakatnya, terhadap lingkungannya, bagaimana dia lebih kuat memberikan manfaat terhadap lingkungannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Tabuk. Perang Tabuk ini para sahabat digerakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melawan orang-orang Persia, yang mana ketika itu Madinah dalam keadaan musim paceklik, musim panas, musim akan datangnya panen kurma. Inilah yang menjadikan para sahabat itu berat untuk berperang. Waktunya mau musim panen kurma. Kurmanya sudah hampir matang semuanya. Kalau ditinggal perang, busuk. Di sisi lain,
dalam keadaan musim panas paceklik. Orang berat untuk berperang karena masing-masing itu hidup dengan tabungannya, dengan celengannya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan di masjid di depan para sahabatnya, ayo siapa yang mau memodali kita untuk peperangan kali ini? Ayo siapa yang mau menyisihkan hartanya untuk memodali perang pada kali ini? Para sahabat pun berbondong-bondong, para istri, para sahabat pun saling berbondong-bondong. Ada yang melemparkan cincinnya, kalungnya, ada yang melemparkan gelangnya. Di mana? Di atas serban yang dibeber oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat masjid. Begitu semangatnya mereka para sahabiat, perempuan-perempuan di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rela untuk mempreteli perhiasan mereka hanya untuk memodali peperangan. Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Abu Bakar As-Siddiq, sebagai orang-orang yang tidak miskin, bahkan Utsman ibn Affan termasuk orang yang terkaya ketika itu, menyumbangkan setengah daripada hartanya, menyumbangkan sepertiga daripada hartanya. Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan semua hartanya. Kalau kita mengkaji berapa yang disumbangkan Utsman ibn Affan. Jadi Utsman ibn Affan tidak hanya mempersiapkan logistik, mempersiapkan kendaraan, alat-alat perangnya, baju-baju perangnya, makanan orang yang akan berjihad lengkap. Hampir 10.000 lebih pasukan. Kalau itu kuda, berarti 10.000 kuda. 10.000 senjata dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada dorongan yang kuat dari iman yang benar. Utsman ibn Affan itu, Pak, sudah kaya sejak sebelum lahir. Bukan berarti saya ini belum kaya, Ustadz, sebagaimana Utsman ibn Affan. Tidak. Abu Bakar As-Siddiq, meskipun beliau membawa semua hartanya, akan tetapi kalau disandingkan dengan apa yang dikeluarkan Utsman ibn Affan, itu tidak ada apa-apanya. Jauh. Akan tetapi ukurannya bukan berapa yang dikeluarkan, akan tetapi kemampuan, dorongan iman, keikhlasan di dalam berkontribusi inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seorang muslim ataupun para sahabat ataupun kita, jangan dikira tatkala mewakafkan ataupun membantu memodali sesuatu itu tidak berharap. Kita ini berharap banget kalau bantu sesuatu ini, mengeluarkan sesuatu. Berharap apa? Berharap ridhonya Allah, berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah As-Saff, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berdagang ataupun membeli
dari kita kaum muslimin, dari kita kaum mukminin, harta kita, jiwa kita. Tatkala kita menggunakan jiwa kita dan harta kita untuk berperang, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah bi anna lahumul jannah. Mereka diberikan apa? Surga. Jadi tidak ada di antara kita ini yang mengeluarkan hartanya gratisan saja, tidak ada. Allah menjanjikannya surga. Kita tatkala mengeluarkan harta kita di jalan Allah, baik untuk berdakwah dalam bentuk apapun, itu sebetulnya sama dengan kita menabung. Logikanya Pak, kita punya, kalau kita mau menabung, logikanya kalau kita ini mempunyai uang 15 miliar, mau kita tabungkan, kita cari dulu toh, mana bank yang paling aman, mana tempat yang paling aman, yang tidak dikorupsi, yang tidak digondol. Itu logika orang yang waras, logika orang yang sehat. Karena kita mau investasi ataupun menabung simpanan harta kita, yo harus aman. Sama tatkala kita ini berinfak, zakat, wakaf. Apalagi sekarang ada gerakan untuk wakaf. Jangan sembarangan kita berwakaf, jangan sembarangan kita ini berinfak, jangan sembarangan kita ini sebar zakat, kecuali kita ini tahu track recordnya, rekam jejak orang yang menggerakkannya. Jenengan bayar zakat ke seorang pencuri ataupun komplotan pencuri, misalnya, opo yo akan disalurkan ke mustahik. Jenengan berinfak kepada orang yang pernah mempunyai rekam jejak curang, nguntit, ngutil, pernah membunuh, opo yo infak kita, zakat kita, wakaf kita betul akan disampaikan kepada orang yang berhak? Dipertanyakan. Wakaf dalam bentuk apapun kita, tatkala kita ingin mengeluarkannya, lihat dahulu kepada siapa kita menyerahkannya. Jangan sembarangan. Kalau kita menyerahkan wakaf, zakat, apapun yang dalam bentuk harta kepada orang yang tidak jelas, takutnya apa? Akan terjadi terus sebagaimana apa yang terjadi di negara kita, dalam kehidupan kita secara nasional. Masya Allah, negara kita sekarang ini, tatkala pemerintahan periode sekarang ini, bagaimana kita dipertontonkan korupsi besar-besaran, baik itu Jiwasraya, Asabri, dahulu Senturi, dahulu BLBI, sekarang dana bansos lenyap dikorupsi. Jadikan kejadian-kejadian seperti ini sebagai pelajaran kita. Jangan kita menambah daftar kejadian korupsi yang besar.
Dan berhati-hatilah tatkala kita mau berinfak, mau bersedekah, mau menyerahkan wakaf kita. Jangan sampai wakaf kita akan menambah daftar koruptor-koruptor baru. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dai namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah seorang pemuda Masya Allah berilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan Mu'adz ibn Jabal ini untuk berdakwah, untuk mengajarkan tentang Islam ke Yaman. Di antara yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Mu'adz ini berangkat ke Yaman, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau kamu sampai Yaman, kurang lebih seperti itu, pertama yang kamu ajarkan adalah ajak masyarakat Yaman, penduduk Yaman itu untuk beriman kepada Allah, untuk bersyahadat. Itu yang pertama. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya, kalau mereka sudah beriman ya Rasul, kalau mereka sudah bersyahadat ya Rasul, kemudian apa yang harus saya lakukan? Rasulullah pun menjawab, fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau seandainya mereka sudah beriman, mereka sudah memenuhi seruanmu, ajarkan kepada mereka yaitu sholat. Penting ini Pak, karena sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Karena sholat ini adalah bukti seseorang kalau dia itu beriman. Kemudian Mu'adz pun bertanya lagi, wahai Rasulullah, kalau mereka sudah sholat bagaimana? Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah mau sholat, baru terangkan mereka terhadap kewajiban zakat, yaitu ambillah dari orang-orang kayanya atau orang-orang mampunya, zakat, infak, sedekah dibagikan kepada yang lain yang kurang mampu, yang berhak untuk menerimanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti ini. Kenapa harus iman dahulu? Kenapa harus sholat dahulu baru zakat? Karena memang orang yang akan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, orang yang akan beribadah dalam bentuk mengeluarkan harta, itu tidak akan terjadi kecuali dengan dorongan iman yang kuat. Kecuali apa? Dengan adanya dorongan iman yang kuat. Jadi iman yang baik itulah yang akan memotivasi seseorang untuk beribadah dalam bentuk harta. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan pertama kali tatkala kamu datang ambil dari mereka zakat, sedekah. Kan yang namanya kita ini manusia. Ada orang ujuk-ujuk datang ke rumah sampean, ya ndak kenal, ya ndak apa. Mana duitmu, wakafmu?
maka mana duit wakafmu? Maka mana wakafmu dalam bentuk duit? Mana sedekahmu? Apa yang kita percaya? Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan step-step iman dulu, sholat dulu, kemudian baru ambil dari mereka itu zakat. Ini karena orang tidak akan ikhlas, orang tidak akan mengeluarkan, tidak akan beribadah dalam bentuk harta kecuali kalau motivasi imannya kenceng. Utsman ibn Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum, kenapa berani mengeluarkan? Ada yang 100% dari hartanya, ada yang setengah daripada hartanya, ada yang sepertiga daripada hartanya. Kenapa? Karena imannya sudah kuat. Imannya sudah kuat. Sekarang Bu, misalkan lo ya, misalkan kalau ada orang nggak pernah mengajarkan kita iman, tidak memfasilitasi perkembangan ilmu keislaman, tidak pernah mengajarkan kita sholat, ujuk-ujuk datang ke rumah kita, di wakaf mulai. Apa ya kita mau mengeluarkannya? Pembunuhan terhadap putra bangsa, apalagi fitnah terhadap agama, radikal dan lain sebagainya, teroris lah apa segala macam, itu dibiarkan. Kemudian orang itu datang ke kita, mana duitmu untuk wakaf? Apa yang kita percaya? Mari kita gunakan akal sehat ini sebaik-baiknya. Mungkin kalau yang menyampaikan itu adalah seorang mujahid, Habib Rizik misalkan, ayo kita diminta untuk wakaf, insya Allah kita pada percaya itu. Ataupun ustadz-ustadz yang lain, mubalik-mubalik yang lain, yang rekam jejaknya jelas, yang sudah mengajarkan kepada umat ini bagaimana untuk membela agama, yang sudah mengajarkan kepada umat ini bagaimana memperbaiki dan mempertahankan iman, bagaimana kita dimotivasi untuk beribadah. Kemudian orang itu datang kepada kita untuk mengut sedekah, untuk mengut wakaf, untuk mengut zakat, yo dengan legowo kita memberikannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang harus kita fahami sebelum kita ini berbuat baik. Jangan tutup mata, karena kita nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, infakmu kamu kasihkan kepada siapa? Zakatmu kamu kasihkan kepada siapa? Wakafmu kamu serahkan kepada siapa? Itu akan menjadi pertanyaan di akhirat, Pak. Bukan mentang-mentang kita ini loman dermawan, wah sembarangan saja. Takutnya akan dimanfaatkan oleh penjahat berwatak jahat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada waktu 10 menit untuk tanya jawab sebelum kita akhiri pengajian kita pada kesempatan kali ini. Monggo. Ya, saya perkenalkan, saya silakan bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu ada yang ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi awal tadi disebutkan bagaimana kita mengatasi perang pemikiran. Belakangan ini ada pernyataan tokoh organisasi Islam besar di Indonesia, kalau
ini di Arab, jangan tulang membawa budaya Arab. Jadi kita sebaiknya bagaimana mengkonter pemikiran itu ya. Karena tokoh ini besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya lontaran-lontaran seperti itu disampaikan dan disebarkan melewati media secara masif. Ini karena satu, banyak di antara ulama-ulama kita itu diam, berilmu tapi diam. Mungkin ulama-ulama kita sangat bisa untuk mengkanter perkataan seperti itu, tapi tidak punya alatnya untuk, tidak punya medianya untuk menyebarkannya. Jadi memang kita itu butuh satu alat untuk menyebarkan dakwah, untuk membela agama, untuk mengkanter perkataan-perkataan yang syubhat seperti itu. Yang kedua, kita ini harus membentengi anak-anak kita. Jadi ini terutama Pak, mohon maaf. Kita ini kan hidup di negara yang selalu banyak sekali gempa terjadi. Tatkala gempa itu terjadi, tatkala bencana lah, tsunami apa, bencana alam itu terjadi, yang dilakukan oleh yayasan-yayasan ataupun NGO yang dari barat, yang dari Eropa, itu mengambil anak kita yang kecil-kecil. Oh, kita selamatkan, kita sekolahkan. Itu sebetulnya program para misionaris untuk kristenisasi, untuk menyuci otak anak-anak kita. Berapa ratus, berapa ribu anak-anak yang ada di Aceh yang tidak punya rumah, karena kita kaum muslimin kurang perhatian kita untuk membantu mereka. Anak-anak itu diambilin oleh orang-orang, dibawa ke Amerika, dibawa ke Polandia, dibawa ke, untuk apa? Anak-anak itu dididik sesuai keyakinan mereka, keyakinan orang yang mendidik. Tentunya ini untuk program misionarisme. Nanti setelah 20 tahun, anak itu akan dikembalikan ke rumahnya, tempat asalnya, ke Aceh misalkan. Tanpa mereka melakukan masuk ke rumah untuk menyebarkan agama, keyakinan mereka, itu sudah dilakukan oleh putra bangsa kita sendiri. Jadi kita ini mari mempunyai peduli, ya. Tatkala ada bencana alam, jangan hanya logistik, baju, apalagi pakaian yang dibawa, tapi harus ada di antara kita kaum muslimin yang mendirikan camp, tenda-tenda khusus untuk apa? Memperhatikan pendidikan anak-anak, ia ngajinya, ia sholatnya, ia bagaimananya. Itu cara nganter kita yang pertama. Cara mengkonter yang kedua, sekarang ini anak-anak kita Pak, apalagi di musim pandemi, orangnya banyak yang tidak punya duit. Semuanya berpikir itu bagaimana mendapatkan beasiswa. Kebanyakan anak-anak yang sekolah di kampus-kampus Islam itu, ya, di ma'had-ma'had, kalau sudah lulus setara dengan SMA, otaknya di sini itu saya pengen belajar ke Madinah, saya pengen belajar ke Mekah dengan apa? Beasiswa yang ada. Yang berpikir seperti itu 100.000 anak kita, semua berpikir yang sama. Apa ya mungkin kampus Madinah, kampus Ummul Qura itu bisa menampung 100.000 dari anak kita? Ya enggak mungkin. Ya paling 40-50 gitu saja. Mereka juga nampung dari negara yang lain. Akhirnya apa? Ada di antara anak kita ini mengambil kesempatan, tergiur dengan iming-iming sekolah, belajar Islam di Barat, belajar Islam di Belanda, belajar Islam di Cina, belajar Islam di tempat-tempat
yang di sana kaum musliminnya adalah sedikit. Hal yang seperti inilah yang akan menjadi bumerang. Tatkala mereka pulang dari tempat mereka belajar, mereka yang akan menyebarkan pemikiran. Syiah yang ada di Iran itu membuka seluas-luasnya untuk anak-anak kita yang mau belajar berbeasiswa. Siapa yang tidak tertarik? Ya, kalau anak kita ngelamar ke Sudan, ke Saudi, ke Mesir tidak diterima, kemudian melihat kesempatan ke mana? Iran, apa enggak kepencrut? Ya akhirnya banyak. Tatkala di sana dididik dengan beasiswa, dididik selama 6 sampai 7 tahun, mereka sudah paham banget dan pinter akan pemahaman Syiah. Setelah mereka dipulangkan, ya mereka lah yang akan mengembangkan dakwah Syiah ini. Orang-orang liberal itu, mereka itu ngedabrus terus sampai sekarang ini karena dibiayai. Karena mereka juga disekolahkan, dikasih beasiswa. Maka kita ini ayo membantu anak-anak saudara kita yang tidak mampu, memberikan beasiswa, fasilitas untuk belajar supaya tidak dimakan oleh orang-orang Syiah, supaya mereka tidak dimakan oleh para misionarisme. Monggo pertanyaan yang lain. Monggo, atau ibu-ibu, atau kalau nggak ada langsung ditutup. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini mudah dipahami dan ada berkahnya, sehingga kedepannya dengan berkurangnya umur kita, bertambah kekuatan iman kita, bertambah banyak perhatian, kepedulian kita terhadap umat ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.